Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Kita sekarang membahas hadis tentang agama yang secara hadis itu global. Agama mencakup Islam, iman, dan ihsan ya. Hadis tersebut terkenal sebenarnya. Ya, hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Umar ya. Jadi hadisnya baik nama ya nahnu julusun inda Rasulullah sallam wa alihi data yaumin itolang ngalaina rajulun sadidul bayatil siap sadidu sawati sya'ri la yura alaiha saru safar wa la ya'rifu min ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fasnada rukbataihi ila rukbataihi wa wad'a kafaihi ngala fahihi fa qala ya Muhammad akhbirni nganil Islam. Di kisahnya menurut saya Umar itu menceritakan, Umar bin Khattab yang menceritakan bahwa suatu ketika tatkala para sahabat dan Nabi lagi duduk-duduk ya, isi Nabi seketika ada seorang laki-laki yang begitu ya, putih Pak bajunya, begitu hitam rambutnya ya. Dan yang keunikan yang ada pada orang tersebut ini pada diri laki-laki itu ketika itu tidak terlihat bekas bahwa dia itu melakukan perjalanan ya, melakukan perjalanan. Tapi meskipun kayak gitu belum ada sahabat pun yang mengenal siapa laki-laki itu ya. Nah, satu istilahnya siapa sih ini, tidak ada yang kenal, tidak ada yang ngerti kok. Yang menjadi penasaran para sahabat ya, datang ya, ke Nabi ya, langsung ya, dia menyandarkan lututnya ke lutut Nabi dan meletakkan tangannya di kedua paha Nabi. Ini kan mengherankan, siapa sih kira-kira. Nah, setelah itu dia bertanya, ya Muhammad, akhbirni nganil Islam, ceritakanlah kepada saya tentang Islam. Nah, oleh sebab itu maka lanjutnya faqala Rasulullah SAW, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, oh ya al-islamu anta syahada la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima sholata wa tu'ti zakata wa tasum ramadan wa tuhijal bait in istata'ta ilaihi sabila. Nah, ketika itu Nabi menjawab, oh kalau Islam ya Islam itu ya, bersyahadat atau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad ini utusan Allah, terus mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, haji ke Baitullah jika ada jalan untuk mampu menuju ke sana. Ketika dijawab kayak gitu, yang lebih mengherankan dia langsung merespon, kola berkata, terus si rajul ini menjawab, sodakta. Oh benar mat, kamu benar mat. Nah ini kan mengherankan ya, takon kok bener no, ngetes mau ya. Oleh sebab itu maka respon daripada laki-laki itu yang bertanya kemudian menjawab, oh benar, sedikit benar cara bahasa kita, membuat para sahabat gumun. Maka redaksi hadisnya fatangajabna lahu yas'aluhu wa yusadiku. Maka kami heran terhadap laki-laki itu. Dia bertanya tapi juga membenarkan. Alias dia tanya tapi iso mana yang benar yang tidak. Nah, setelah itu terus laki-laki bertanya lagi, oh Muhammad kola laki begitu, fahbirni nganil iman. Saya beri informasi, ceritakan kepada saya tentang iman. Iman itu apa sih? Kola maka Nabi menjawab, ya, iman antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubi wa rasuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, ketika itu Nabi menjawab, oh iman itu kamu percaya atau iman kepada Allah ya. Terus kepada malaikat-malaikatnya Allah, rasul-rasulnya Allah, kitab-kitabnya Allah, hari akhir, dan iman kepada qadar baik maupun buruk. Setelah dijawab kayak gitu, bagaimana? Qala rajul berkata lagi, Rajul berkata, sodakta, benar mat, kamu benar mat, ya, kamu benar. Nah, ketika itu bagaimana? Maka qala Nabi Rajul berkata lagi, oh Muhammad,
itu coba fa'birni ya ngani lisan ya. Coba saya kasih tahu lah atau ceritakan kepada saya tentang ihsan itu bagaimana. Nah, maka dia itu pola ya Nabi menjawab, yang namanya ihsan itu antumina billah. Antabudallah ka'annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan ini ya kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Nah, fa in lam takun taro, jika kamu tidak mampu melihat Allah, sudah Anda yakin bahwa ya, fa innahu yarok. Allah ini tahu kepada atau Allah ini melihat kamu. Tulisan. Qala, lelaki tadi bertanya lagi, "Udah Muhammad, fahbirni nganisah." Coba saya ceritakan tentang kiamat lah. Ya. Qala, maka Nabi menjawab, "Mal mas'ulu Nabi alama min asail." Wah. Kalau berkaitan dengan kiamat, sebenarnya ya, orang yang ditanya ini tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Cara bahasa kita, ya, Anda sebagai orang yang tanya ini sebenarnya ya lebih tahu daripada saya orang yang ditanya. Cara bahasa. Nah, akhirnya laki-laki itu bertanya lagi. Yes, kalau kayak gitu, kalau rajul bertanya, yes, kalau kayak gitu gini aja Muhammad, fahbir dengan amarati. Udah kalau kayak gitu coba ceritakan kepada saya tentang tanda-tanda kiamat. Baru kola Nabi menjawab, tanda-tanda kiamat iku antali dal amat robataha wa antarul hufatal nguratal ngala tarungana surasa yatatawaluna fil bunyan. Tanda-tanda kiamat itu antali dal amat robatah, yaitu amat atau budak amat ini tandanya nanti melahirkan majikannya atau bosnya. Terus ketika kamu melihat nanti orang yang murah ya, orang yang tidak mampu sandalan, al-ngurata ya, dia bertelanjang, al-ngalta yang miskin, bunga asa, dia biasa sebagai penggembala domba, tapi ya tatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba memperindah, mempertinggi, ya, mempercantik bangunan rumahnya. Itu ketika itu muncul maka kiamat ini sudah dekat. Ketika itu setelah jawaban itu sudah tidak selang lama sumantolako falabistu malian. Kemudian Sayyidina Umar berkata, lah setelah itu dijawab tidak selang lama ya, laki-laki itu pergi ya, falabistu malian, maka kami terdiam ya, lumayan ya agak lumayan lama ya, terdiam mikir ngopo sih takon jawab terus padahal dia koyo akrab karo Nabi, tapi kita tidak pernah melihat. Kalau dia orang jauh, tapi tidak terlihat khas bahwa dia ini baru saja melakukan perjalanan keringetan yauran. Nah, ketika dalam termangu kayak gitu, maka kemudian si Nabi berkata, Sumakola, Nabi bersabda, yang Umar, atadri, apa kamu tahu manisail siapa yang bertanya? Umar, Anda tahu tidak siapa yang tadi yang laki-laki yang datang kemudian bertanya kepada saya? Kultu, Umar berkata, wah Allah wa Rasulullah, Allah dan Rasul lebih tahu lah, kami tidak tahu. Kola, maka Nabi menjawab, fa innahu Jibril atakum yungalimukum di nakum. Itu tadi laki-laki tadi adalah malaikat Jibril yang menjelma menyerupai seorang laki-laki. Dia datang kepada kamu bertujuan untuk mengajarkan kamu tentang agama kamu. Nah, kalau kayak gitu maka kembali ke hadis, pokok-pokok agama ini ada pada bagaimana Islam, iman dan ihsan. Ya. Nah, ketika salah satu ini belum kita laksanakan secara sempurna, ya, maka ya, nanti agama kita ini belum sempurna. Sehingga nanti misal kenapa dikatakan kayak gitu, karena dasar-dasar ya, dari ya, pengertian secara syar'i tentang Islam, iman Islam ya, ada di
di situ. Yang mana iman, Islam, dan ihsan ini adalah ajaran-ajaran yang dibawa dan disampaikan dalam materi agamanya. Ya. Nah, kemudian setiap daripada misalnya Islam itu apa? Ini sudah tadi ada unsur-unsur pokok yang mana Islam ini bisa menjadi wujud yang nyata atau tidak, tergantung materi tadi ada 5 ya, unsur pokok pembentuknya. Iman 6 unsur pokok pembentuknya, dan ihsan ini ada 3 ya. Ini. Nah, berkaitan dengan berkaitan dengan tingkatan daripada nilai yang ada di agama, yaitu pertama Islam. Islam ini adalah bagian dohir, kulit. Iman ini bagian praktek batin. Ihsan ini sebagai penghayatan. Maka yang pertama berkaitan Islam ini adalah rukun bersyahadat atau dua syahadat ini. Nah, 2 syahadat ini tentunya nanti berkaitan dengan syahadat tauhid kepada Allah, ini bersaksi kepada Allah ini benar-benar mengakar pada kita atau tidak, atau masih kita iman kepada Tuhan tapi juga ada keraguan terhadap Tuhan atau tidak. Sehingga nanti kuat dan tidaknya keislaman kita atau persaksian kita kepada Tuhan ya ini nanti tergantung kepada seberapa kekuatan atau ketauhidan kita semua ya. Ini adapun ya, misal seandainya kalau kita belum melakukan atau belum perasaan kita ini tidak kuat ya, kita kalah nanti, karena Allah sudah menyatakan bahwa berkaitan Allah ini sebagai Tuhan semata ini sudah ya, Allah ini sudah bersaksi bahwa dirinya adalah dia Tuhan yang tidak ada Tuhan selainnya. Malaikat juga bersaksi. Begitu juga para orang-orang yang pengetahuan ini. Ya. Nah, kemudian dalam fikih nanti berkaitan syahadat tauhid atau asyhadu alla ilaha illallahnya ini tatkala kita baru atau tatkala kita sudah mengucapkan ya sekali, ini sebenarnya cukup atau belum hilang, tetapi kita dianjurkan berkali-kali mengucapkan dan menyampaikan untuk memperbarui ya. Adapun syahadat rasulat ya, syahadat rasul ya, yaitu kita harus mengakui benar ya bahwa Allah ini benar-benar mengutus nabi kepada seluruh manusia ya, sebagai saksi. Tidak boleh, ampun, saya bukunya saya tutup bukunya saya ya nanti ini, sehingga ya, kita tidak boleh kemudian menganggap nabi kita ya ini sebagai nabi misalnya atau tidak mengakui nabi, atau kita mengakui bahwa sebenarnya nabi adalah kesalahan ya. Kesalahan Jibril dalam menyampaikan risalah yang seharusnya bukan ke Muhammad tapi kemudian kepada Muhammad dan sebagainya. Ini tidak boleh kita melakukan hal yang semacam itu. Ini. Lah kemudian berkaitan dengan ya berkaitan dengan bukti bahwa kita bersaksi kepada Nabi ini harus ya, kita harus mentaati dan mengikuti serta tunduk patuh kepada hukum yang dibawa oleh Nabi ya dari Allah. Ya. Oleh sebab itu ketika kalau tidak salah Sayyidina Ibnu Abi Hurairah yang ditanya tentang apakah ada perintah yang mengatakan bahwa kita ini harus ini secara detail sebagainya, maka ketika itu saya berkata ya ana Muhammad dan faman ya Rasul ana Muhammad Rasulullah faman lam yuti'hu fi amrihi wa nahi wa lam yatahaqqaq hadis. Orang yang nanti tidak benar-benar bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, kemudian tidak mengikuti secara totalitas berkaitan apa yang diperintah dan apa yang dicegah oleh Nabi, maka persaksian bahwa dia bersaksi wa asyhadu anna Muhammadar Rasul ini belum muncul atau belum nyata. Kenapa? Karena
Tuhan di alam surah Hasyr ini telah menyampaikan wa ma taqumur rasulu fa'udhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan atau disampaikan Nabi kepada kamu sekalian maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Nabi dan sesuatu maka fantahu tinggallah. Itu dikuatkan dengan Al-Quran surat An-Nisa 80 yang di sana mayyutingillah wa rasulah faqad atong Allah. Siapa saja yang taat dan tunduk kepada Rasul maka dia harus tunduk kepada Allah. Ini yang pertama Islam. Yang kedua ini berkaitan dengan sholat, mendirikan sholatnya. Dalam hal mendirikan sholat ini sebagai rukun Islam tentunya kita harus melakukan sholat ini sesuai dengan syarat rukun yang telah ditetapkan, kewajiban sunnah dengan cara khusyuk dan sebagainya. Paling tidak untuk mengetahuinya nanti kalau kita secara global ya nanti kita dalam melakukan sholat ini seperti apa yang dilakukan oleh Nabi. Dan ketika itu Nabi sudah memberikan rambu-rambu ya shollu kama ra'aitumuni sholli, sholatlah kamu sekalian sebagaimana kamu melihat cara saya sholat. Dan Nabi melakukan sholat dengan syarat rukun, kewajiban dan sebagainya yang bagus dengan sempurna lah, maka kemudian itu yang harus kita lakukan ya harus kita lakukan. Tidak boleh kita kemudian tidak melakukan atau kita sholat sesuai hati kita, atau kemudian bahkan kita menganggap bahwa kita cukup sholat kita hanya cukup dengan merenung ya, dengan alasan ini sholat kali zikri ya boleh, kan Nabi tidak pernah melakukan sholat hanya merenung ya, praktek-praktek yang kemudian sedang dikemas oleh fikih. Oleh sebab itu jika kita sholat tidak mengikuti dan tidak mengatur aturan fikih pada cara sholat ya tentunya kita dinilai sholatnya ini belum memenuhi standar yang dipraktekkan oleh Nabi SAW. Yang ketiga ita'u zakat, memberikan zakat. Dilepas ini. Ya. Yang ketiga adalah menyampaikan atau membayarkan zakat. Ini yang ketiga membayarkan zakat. Nah, berkaitan membayarkan zakat ini termasuk hak maliyah dan sekaligus adalah hak yang berkaitan dengan sosial. Nah, ini pada gilirannya menurut saya termasuk salah satu ajaran Islam yang bagaimana Islam ini mengajarkan kepada kita untuk berperilaku sosial. Sehingga nanti dalam wujud bagaimana kita melakukan ya, perilaku sosial ya. Apalagi kita sebagai orang KPI ini sosial kita ini bagaimana, tidak hanya zakat kemudian kemudian nanti akan merebak dan terpancar kepada tingkah lain ya. Sehingga kita mau untuk menyantuni orang lain dan sebagainya. Yang intinya adalah Tuhan melalui kewajiban kita atau zakat, melalui zakat sebagai orang Islam, Tuhan mengajar kepada kita bagaimana kita untuk berbuat baik menyantuni kepada makhluknya ya. Dan kemudian bagaimana kita mampu ya mengesampingkan daripada nafsu-nafsu yang tercela seperti bakhil, pelit dan sebagainya. Oleh sebab itu tujuan daripada nanti ya zakat ini diantaranya untuk melihat seberapa ketulusan kita dalam menyembah Allah, ketulusan kita dalam beragama kepada Allah ini dilihat dari hubungan kita kepada Allah yaitu sholat, hubungan kita kepada sesama yaitu dalam bentuk zakat. Oleh sebab itu dalam surat ayat wa ma umiru illa ya'budullah mukhlishina lahu dinahu hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Jadi mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah secara tulus. Agamanya kepada Allah, contoh kepada Allah dan mendirikan sholat, mendirikan zakat, itu agama yang lurus. Al-bayar ya. Kemudian apa yang kita peroleh? Yang kita peroleh dari zakat ini ada janji maghfirah, ampunan dan pensucian hati tentang tazkiyatun nufus, pensucian hati. Kita akan bersih dari ya noda-noda yang hartawi. Tazkiyatun nufus ini kita bisa membuang
dan mengesampingkan akhlak-akhlak tercela seperti kikir, belit, hasud dan sebagainya. Oleh sebab itu dalam At-Taubah 103 ambil dari harta mereka satu sedekah. Ini yang kemudian yang keempat adalah puasa Ramadan misalnya. Puasa Ramadan yaitu kita dilatih untuk mampu kejujuran, disiplin dan keamanah. Amanah, jujur dalam hal ini nanti puasa ini merupakan ibadah yang istilahnya tidak diketahui oleh orang lain, hanya kita. Sehingga dalam melakukan puasa ini kita benar-benar berani jujur kepada Allah. Sebenarnya kalau kita lihat, ketika kita puasa kemudian kita makan, orang lain sulit untuk mendeteksi, untuk mendeteksi makan. Bahkan ketika kita puasa kemudian kita memperlihatkan diri kaya tidak puasa, itu juga bisa. Ya, sehingga seberapa nilai amanah kita kepada Tuhan dan seberapa kita berani untuk berjujur pada diri kita sendiri dan kepada Tuhan. Nah, kemudian puasa ini seharusnya bukan ibadah yang berat karena bukan hanya kita yang diwajibkan untuk melakukan puasa, tetapi puasa ini sudah khususnya puasa Ramadan sudah dilakukan dan sudah diturunkan sejak nenek moyang kita ada. Sedangkan yang kelima nanti, rukun Islam kelima adalah haji ke Baitullah. Haji ke Baitullah ini nanti bersyarat, ini adalah nanti istitoh, mampu untuk adanya jalan menuju sana. Dan nanti berkaitan kemampuan ini juga nanti di fikih ini dijabarkan lain nanti adanya istitongah binafsi mampu melaksanakan dengan sendirinya, istitongah biwir mampu melakukan haji dengan adanya bantuan orang lain dan sebagainya. Meskipun tujuannya di sini adalah kalau kita lihat secara sekilas kira-kira tidak begitu baik, tidak terlalu beda banyak antara haji dengan plesir yang tentang masa, karena tujuan berkunjung ke Ka'bah merupakan rangkaian ibadah yang disebut manasik. Nanti dengan waktu-waktu yang tertentu yang nantinya bisa dijabarkan dalam fikih. Sebagaimana Al-Imran ayat 98, la ya'lamu an-nasi hajjul baiti man istata'a ila sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Jadi diwajibkan kepada manusia haji kepada Allah, orang yang mampu menuju jalan ke sana. Barang siapa yang kufur maka Allah kaya dari seluruh alam. Dalam hadis Nabi, man istata'al hajja falam yahujja falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Nabi kata, siapa yang mampu melakukan haji dalam dia tidak mau melakukan haji, silakan mati. Jika mau beragam dengan kondisi Yahudi dan jika mau kondisi Nasrani. Ini yang pertama. Tingkatan agama yang kedua adalah iman. Iman. Nah, iman kalau kita lihat dari sel-sel atau unsur-unsur iman ini jumlahnya begitu banyak, bahkan bisa mencapai 77-an cabang lebih. Tetapi dari nilai keimanan atau cabang keimanan yang lebih dari 77, ini yang paling utama ini adalah mengucapkan kemudian menghayati dan menerapkan pengakuan la ilaha illallah. Tidak hanya diucapkan, tapi setelah diucapkan kemudian dimani dan kemudian diterapkan dalam bentuk-bentuk wujud nyata berlaku. Adapun cabang iman yang paling kecil adalah imatatul adza anit thariq, kita membuang atau menghindarkan hal-hal yang mampu menimbulkan atau yang mampu menyakitkan, yang membuat sakit misal dari jalan. Dengan kata lainnya, bagaimana kita untuk berbuat baik dan saling menjaga antara sosial masyarakat ini. Ya. Nah, kalau kita lihat kemudian ada al-haya, syu'bun minal iman, rasa malu adalah salah satu cabang dari iman sebagainya nanti.
yang kemudian nanti ada bagaimana ya iman ini kemudian membenarkan ya, ininya, dan secara segi syariat bagaimana kita membenarkan dengan teguh tentang Allah, ya Allah, malaikat, Rasul, kita, hari akhir, dan qadar. Oleh sebab itu Allah menyatakan bahwa ya dalam Al-Baqarah 177, laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bukanlah suatu kebajikan kamu hanya menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah baratnya, tapi yang namanya kebajikan itu adalah iman. Orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, nabi, sebagainya. Nah, yang kedua, iman. Nah, iman kepada Allah berarti kalau itu iman kepada Allah adalah kita bagaimana ya membenarkan tasdik secara utuh berkaitan dengan tasdik dengan Allah, berkaitan dengan ya keberadaan Tuhan sebagai Tuhan ya nanti ya nanti baik sifat-sifatnya ya, sifat keagungan, sifat jalalah uzmah dan sebagainya, kita harus benar-benar kita yakini. Tidak boleh kita tidak meyakininya ya. Ini nanti ya sifat-sifat diantara yang wajib bagi Allah nanti kita bisa lihat di akidah awam atau akidah yang harus diyakini oleh umat Islam ya, yang kemudian dikenal dengan akidah 50 dan lainnya. Sedangkan yang kedua nanti iman kepada malaikat. Kita harus mempercayai bahwa malaikat adalah ibadul mukramun, hamba-hamba Allah yang dimuliakan, yang mana mereka la yasbiquna bil qawli wa hum ya'malun, mereka tidak pernah mendahului ya terhadap keputusan Allah, tapi mereka hanya mengikuti yang diperintahkan, perintah Allah. Mengikuti yang diperintahkan. Jadi malaikat senantiasa mengikuti apa yang diperintahkan Allah. Ya, ini. Dan kita kemudian wajib mengetahui secara global dan wajib mengetahui secara rinci malaikat yang berjumlah sekitar 10. Ini nanti dengan tugasnya. Yang ketiga, iman kepada kitab yang diturunkan langit, yang mana kita percaya bahwa imannya kita menurunkan Allah berlangit ada ya 4 kitab dan 100 suhuf ya nanti ya berkaitan kitab kitab yang misalnya ya nanti kitab yang 4 Taurat kepada Musa, Injil kepada Isa, Zabur kepada Daud, Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Kecilkan suaranya nanti kecilkan. Berkaitan riwayat dari Abu Dzar nanti berkaitan dengan suhuf ya nanti ini 50 suhuf. Kita tidak wajib untuk mengetahui secara detail. 50 suhuf ini turun kepada Nabi Sis, 30 suhuf diturunkan kepada Nabi Idris, 10 suhuf diturunkan kepada Ibrahim, dan 10 suhuf diturunkan kepada Nabi Musa. Sehingga ada 100 suhuf dan kita 4 kitab. Ya. Nah, kemudian dari kitab-kitab yang ada, ini yang paling utama adalah Al-Quran ini ya. Itu dan dalam Al-Quran memiliki tibyanan li kulli syai' wa huda wa rahmah wa busyra lil mu'minin ya. Terus kemudian yang ketiga ya. Kemudian yang keempat adalah iman kepada Rasul, para Rasul. Ya, Rasul ini kita harus yakin bahwa ya, kalau Nabi seluruhnya ada 124.000, kemudian dari sejumlah sebanyak itu Nabi yang menjadi Rasul ini hanya 313, dan yang wajib kita ketahui hanya berjumlah 25. Nanti
Dan kita harus meyakini bahwa ya mereka ini benar dalam menyampaikan informasi dari Tuhan ya. Dan itu dikuatkan dengan adanya mukjizat yang membenarkan benarnya pengakuan mereka. Dan mereka hanya menyampaikan apa yang diberikan Allah ya kepada kita tanpa membuat reka-reka dan dusta ya. Yang kelima, rukun iman yang kelima adalah iman pada hari akhir. Ini kita harus meyakini bahwa setelah kematian kita ini ada fitnah kubur, ada kubur, nikmat kubur ya, dan sebagainya nanti. Yang mana ya, meskipun kita belum tahu ya, tapi itu memang sudah dinyatakan secara informasi yang valid melalui Al-Quran, yang mana Al-Quran ini kita yakini sebagai kalam Allah, sehingga tidak mungkin itu hanya sebuah kedustaan atau omong kosong. Ini juga perlu. Samping itu juga kita misal berkaitan dengan hari akhir, kita yakin bahwa hari esok ini ada. Sekarang hari Senin, besok ada hari Selasa, ada Rabu sebagainya. Kenapa tidak ada hari setelah kematian misalnya? Yang keenam adalah iman kepada qadar. Nah, yang iman kepada qadar ya kita harus meyakini bahwa apa yang dikehendaki Allah ya ini akan ada, dan apa yang tidak dikehendaki Allah itu tidak akan ada. Kemudian kita meyakini bahwa ya, apa yang menimpa manusia ini sebenarnya tidak akan membuat atau apa yang ditimpa manusia tidak akan lepas, pasti akan mengenai manusia ya. Dan begitu juga tidak ada kesalahan yang selalu diberikan ke A ternyata tidak, malah sebaliknya itu tidak ada ya. Oleh sebab itu Nabi bersabda, wa'lam anna ummata law istamu la yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Diketahuilah bahwa umat kayak mau popong-popan bahwa umat itu, seluruh umat apabila kumpul ya untuk memberikan suatu kemanfaatan pada kamu, mereka tidak mampu memberikan kemanfaatan pada sedikit pun kecuali apa yang telah dituliskan Allah untuk kamu. Begitu juga sebaliknya, seandainya seluruh umat ini berkumpul untuk membuat madorotannya, membuat madorotan kepada kamu dengan sesuatu dalam yaduruka yang tidak mampu membahayakan kamu sesuatu maka hanya akan menimpa ya kemadaratan yang telah ditentukan Tuhan. Hubungan akal wajib berarti suku. Nah, kolam sudah diangkat dari Lauhul Mahfuz dan suku ini sudah kering, ada matang yang tidak ada. Ya. Nah, kemudian berkaitan takdir ini yang perlu ya. Takdir ini yang nanti bisa dalam Islam ini diklasifikasikan atau dikategorikan menjadi 4. Yang pertama takdir sabik ya. Takdir yang sudah ada sejak dahulu dalam ilmu ilmu Allah dan sudah ditulis dalam Lauhul Mahfuz. Yang kemudian nanti ada takdir ngumri yaitu takdir yang ketiga itu Allah mengutus malaikat kepada janin kita dalam perut ibu di usia ke 120 hari. Dan kemudian ada takdir hauli yang nanti disebut takdir hauli. Takdir hauli adalah takdir tahunan ya, penetapan atau tab-tab ya, Tuhan yang diturunkan per tahun. Ya, ini nanti yang ada mengatakan ini juga Lailatul Qadar dan akan di nisfu Syaban. Dan yang keempat ini adalah takdir yaumi, takdir harian ya. Ini yang kemudian disebut dalam Al-Quran sebagai kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah ini dalam sya'an, dalam tingkah untuk menentukan urusan-urusan yang akan diberikan kepada seluruh hamba-hambanya ya. Nah, kemudian untuk martabat iman atau tingkatan iman yang ketiga, tingkatan Islam atau tingkatan agama yang ketiga ini adalah ihsan ya. Ihsan yang pertama di sana disebutkan ya, berkaitan ihsan ini nanti
ya. Nanti bagaimana kita ihsan atau baik dalam ibadah pada Allah, kemudian ihsan berbaik pada makhluk Allah. Ihsan dalam hal menyembah Allah atau beribadah Allah ini sebagian disampaikan Nabi, antabudallah kana tarok wa ilam ya fa in lam takun tarok fa innahu yarok. Tadi ihsan berbuat baik dalam penyembahan pada Allah, ya kita menyembah kepada Allah seolah kita melihat Allah. Dan jika kita tidak bisa melihat Allah, maka kita harus yakin bahwa Allah ini melihat kita. Yang kemudian menyembah Allah seolah-olah kita melihat Allah. Dan jika kita tidak bisa melihat Allah, ini kita harus yakin bahwa Allah melihat kita. Ini kemudian dalam masuk ke klasifikasi maqam musyahadah, yaitu kita berada di level menyaksikan Allah. Dikoyo-koyo ketika kita menyembah Allah ini kayak kita melihat Allah. Karena ibaratlah ketika kita melakukan sesuatu, kira-kira mungkin yang menyimpang. Kalau misalnya kita kuliah kemudian kita yakin bahwa kita ini dimonitoring oleh lembaga, maka seharusnya kita malu dari lembaganya. Terus kemudian ketika kita kuliah ini kita lebih tahu tentang bagaimana kita kemudian dan kita ngerti bahwa kita kuliah dimonitoring oleh fakultas, oleh dosen dan sebagainya. Maka kemudian ketika kita protes, apalagi tidak sesuai dengan bukti, seharusnya izin dan sebagainya. Ini ya. Kemudian kita mencoba untuk membuat kita tidak, kemudian setelah kita musyahadah kita tidak berupaya untuk mensibukkan diri kita dengan selain Allah. Oleh saya itu kita mampu fa'in lam taro fa'in yara. Jika kita tidak bisa melihat Allah yang menyaksikan kita. Oleh sebab itu berkaitan dengan ihsan dalam melakukan suatu perbuatan tidak selayaknya kita mengabaikan hal itu. Begitu juga ketulusan, karena kayak apapun itu Tuhan selalu melihat kita dalam kondisi apapun. Ini ihsan dalam ibadah kepada Allah. Yang itu adalah ihsan terhadap makhluk Allah. Ini bagaimana dalam ihsan kepada makhluk Allah kita menyerahkan atau kita mampu memperjuangkan, kita mampu menginfakkan apa yang kita miliki dari jenis kebaikan, baik kita memberikan atau menyerahkan, menginfakkan perkataan yang baik kepada sesama, perbuatan yang baik kepada sesama. Kalau punya harta, kalau kedudukan, maka kedudukan kita infakkan orang lain, mengajarkan, punya pengetahuan kita mengajarkan kepada orang lain, kemudian kita nasihatkan kepada menasihati orang lain, dan badzul ma'ruf, menyerahkan atau memberikan kebajikan kepada orang lain. Karena apa? Karena kita yakin bahwa Allah wallahu yuhibbul muhsinin. Kita yakin bahwa Allah ini cinta pada orang yang berbuat muhsin. Dengan kata lain nanti fa'in berkaitan dengan fa'ilam tahun tarau fa'inu yarok. Ini akan muncul yang istilahnya nanti adalah maqam muraqabah. Maqam muraqabah yaitu apa? Kita selalu mengintai, selalu mengawasi bahwa Allah ini mengawasi kita. Kita harus yakin bahwa kita juga diawasi Allah dan dalam pengawasan Allah. Nah, setelah kita menyadari musyahadah, kemudian kita menyadari bahwa kita diawasi Allah, ini kemudian kita akan muncul ke maqam irfan, atau jika ada makom burhani, bayani, dan ngirfani. Ini nanti kemudian dalam istilah tasawuf. Sedangkan berkaitan dengan bahwa dengan amarodiyah, ini adalah tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat itu diantaranya nanti disebutkan di situ, adanya orang-orang yang miskin dan sebagainya ini sudah gengsi dengan keduniaannya, sehingga dia pengen nampak seolah-olah dia miskin tapi kaya. Ini sudah menjadi kadang dari kita yang bagian kita juga kadang gengsi temannya HP-nya bagus, kita gengsi jika tidak HP sebagainya. Ini termasuk bagian daripada munculnya tanda-tanda kiamat.
Nah kemudian kira-kira ada beberapa hal, ya. Ya. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil manfaat dari hadis itu. Pertama, ya, ya kita melalui hadis itu kita diwajibkan dan berkewajiban, ya, untuk bertingkah laku baik ketika kita mendatangi atau masuk atau kita mendekati kepada para alim ulama dan ahli fadl, sebagaimana etika yang ditampakkan oleh rajul tadi ketika dia datang kepada Nabi SAW. Nah kemudian yang kedua adalah bagaimana kita harus bertingkah dan bersikap tatkala kita duduk untuk mencari ilmu, ya. Serta bagaimana kita harus beretika yang baik dalam hal mencari ilmu. Yang ketiga adalah kita, ya, harus berani bertanya tentang urusan-urusan agama yang tidak kita ketahui, ya. Sehingga kita akan mendapatkan obat dan akan mendapatkan pengetahuan. Yang keempat, bahwa agama Islam ini ada 3 tingkatan, ya, tingkatan Islam, zahir, iman, batin, dan ihsan. Ini sebagai perwujudan dari semuanya. Kalau kita berislam toh atau iman dan ihsan tapi belum ihsan, belum bisa berbuat baik kepada Allah, berbuat kepada sesama, ini maka masih perlu banyak hal yang direnovasi. Tapi meskipun lagi itu, pondasi dasar iman adalah yang disebut rukun iman itu yang ada 5 pondasi Islam. Iman ada 6 tadi, dan nanti kemudian hadis itu sekaligus juga memberikan penjelasan perbedaan antara iman dan Islam, ya, baik dari segi umum maupun segi khusus, dari segi amal dan dari segi iktikad, ya. Nanti kalau kayak gitu maka Islam adalah lebih umum, iman yang khusus, ya. Islam ini amal perbuatan zahir dan iman adalah perbuatan yang batin. Nah gitu, ya. Nah kemudian ihsan ini, yang namanya ihsan ini paling tidak kita bagaimana kita selalu muraqabah, selalu mengawasi dan selalu Tuhan bahwa Allah ini, ya, ini dengan ikhlas, ya, dengan ikhlasnya amal dan ucapan. Yang ke-9, ya, yang ke-9 dari hadis itu memberikan pengetahuan bagi kita bahwa tidak ada seorang pun yang tahu tentang kapan kiamat datang kecuali Allah itu sendiri. Nah, cuma ya adapun tanda-tanda dekat dan hampir datangnya ya kiamat ini bisa diketahui, diantaranya adalah ya para amat, para ini sudah melahirkan majikannya atau orang tua ini seperti juga kembali anaknya, ya, nanti, dan adanya perlombaan untuk memperindah bangunan, ya. Jadi dan dalam tanda itu masih ada tanda-tanda kenabian, ya, kenabian. Kemudian selanjutnya dari hadis itu diambil bahwa agama ini mencakup ucapan lisan, keyakinan hati, dan amal anggota, ya, sehingga ya, agama atau Islam kita ini tidak cukup dengan ucapan syahadat atau ucapan lahiriah tanpa adanya keyakinan hati. Keyakinan hati tidak begitu mencukupi ketika kita belum memperagakan dalam bentuk-bentuk gerakan-gerakan anggota. Ya. Nah, ya kemudian selanjutnya melalui hadis itu bahwa ya, Islam, iman, dan ihsan ini disebut sebagai agama. Sebagaimana dikutip dari hadis tadi adalah atakum yongalimukum dinakum. Jibril datang untuk mengajarkan agama. Dan selanjutnya adalah yang keempat, kita wajib iman, ridho dengan qadar dan sebagainya. Satu, yang ke-15 adalah menunjukkan keutamaan Jibril, ya. Ya, atau adanya karunia datangnya Jibril kepada Nabi itu mengajarkan manusia tentang agama. Ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang punya kelebihan, ya, dibanding generasi-generasi yang lain, ya.
dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah dakwah. Dakwah adalah hadis itu dipahami bahwa dakwah ini memiliki beberapa tingkatan, paling tidak ada 3 tingkatan, yaitu yang pertama dakwah bilian dengan tangan, dakwah dengan lisan, dan dakwah dengan hati. Nanti sebagaimana disampaikan dalam hadis Nabi riwayat Muslim, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika afiman. Siapa yang melihat kemungkaran yang kamu dalam berubahnya dengan tangannya, jika tidak mampu berubah dengan lisannya, dan jika tidak mampu maka dengan hatinya. Dan berubah dengan hatinya adalah keimanan yang paling lemah, ya. Ini ya. Nanti kira-kira ya, kayak gitu yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Dan ini di sini saat ini terdetek ya Abdul Adi Gunawan, Ana Afria, Ana Khafifah, Ana Simboke apa no ya, Ana Fatur, Anissa, Febri, Dea, Eva, Ana, Hikmah, Wasiatul, Akmal, Mukarrom, Naili, Rizka, Rois, dan Zulfa. Itu yang terdetek jam ini. Nah, ya. Yang double siapa bagian yang double gabungan? Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan. Kalau ada yang mau bertanya atau mau ditanyakan, monggo. Halo. Halo. Monggo yang mau bertanya atau mau menanyakan. Bagaimana? Insya Allah sudah cukup, Pak. Oke, ya, saya percaya pada Anda. Ya, insya Allah, Pak. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.